Bapak Ibu saudara-saudari semua, dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga dan selalu melindungi kehidupan kita. Namun kita tahu bahwa di saat-saat seperti ini, banyak hal yang tidak dapat kita lakukan karena kita dibatasi. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, pelayanan, bahkan usaha kita pun kita dibatasi karena pandemi yang terjadi pada hari-hari ini. Namun ada beberapa hal juga yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari semua, apakah dalam hal-hal yang dapat kita lakukan di saat-saat seperti ini, kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati kita, hanya untuk memuaskan keinginan kita, atau kita melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Dalam kebenaran firman Tuhan, Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seringkali kita sebagai manusia mau melakukan segala sesuatu yang dilihat oleh orang lain, dipuji oleh orang lain. Dan ketika kita tidak mendapatkan pujian itu, ketika kita tidak mendapatkan penghargaan dari orang lain, kita akhirnya merasa kecewa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara semua, kita akan belajar dua hal penting dari kebenaran firman Tuhan ini. Hal yang pertama yaitu belajar melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Terkadang kita melakukan hal-hal yang kecil atau dianggap orang lain biasa-biasa saja, itu kita lakukan dengan asal-asalan, dengan sembarangan. Ya sudah, karena tidak dilihat orang, jadi kita melakukan dengan setengah hati. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita dengan segenap hati. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu yang dapat kita lakukan dengan segenap hati kita, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Begitu pula sebaliknya, ketika kita melakukan dengan asal-asalan, kita melakukan dengan setengah hati, kita akan mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja. Jadi mari kita belajar untuk melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, apapun itu, dengan segenap hati kita. Hal yang kedua yaitu mari belajar melakukan segala sesuatu dengan motivasi untuk menyenangkan Tuhan. Banyak dari kita melakukan segala sesuatu dengan berbagai macam motivasi. Mungkin hanya untuk mendapatkan uang yang banyak, untuk mendapatkan pujian dari orang lain seperti yang sudah saya katakan, atau untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, menyenangkan keinginan kita. Tetapi mari firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk belajar memiliki motivasi yang benar dalam kita melakukan segala hal yang bisa kita lakukan selama kita masih ada di dunia ini. Mari sebagai orang-orang percaya kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan dengan motivasi yang benar juga yang kita tanamkan dalam kehidupan kita. Jika hari-hari ini kita masih menaruh motivasi yang salah atau memiliki motivasi yang salah dalam usaha, pelayanan, pendidikan, pekerjaan kita, mari kita belajar untuk memiliki motivasi yang benar dalam kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan buat kita lakukan di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari semua, mungkin orang lain menganggap sesuatu yang kita buat itu biasa-biasa saja. Mungkin orang melihat itu kebodohan yang kita lakukan, tetapi ketika kita buat itu untuk menyenangkan Tuhan, mari kita terus lakukan itu. Karena firman Tuhan sendiri mengajarkan untuk melakukan segala sesuatu bukan untuk dilihat manusia, tetapi lakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari semua, jika dua hal yang sudah saya sampaikan tadi ini kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka ketika kita mendapatkan keberhasilan, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan atau tercapai dari pekerjaan-pekerjaan kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang tinggi hati. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di balik kesuksesan yang kita peroleh, ada kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan semuanya itu. Bapak Ibu saudara-saudari semua, mari kita belajar untuk melakukan segala hal yang dapat kita lakukan di saat-saat seperti ini dengan kesungguhan hati, dan mari belajar untuk memiliki motivasi yang benar dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Karena hasil terbaik hanya bisa kita miliki atau kita dapatkan dengan kita mengusahakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita. Dan mari kita jadi anak-anak Tuhan yang berbeda dengan dunia ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu melakukan segala hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, lewat pendidikan, pelayanan, usaha apapun itu, untuk melakukan dengan kesungguhan hati dan memiliki motivasi yang benar hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Jika hari-hari ini kami melakukan hanya untuk menyenangkan hati kami dalam segala hal yang Tuhan izinkan kami lakukan, di saat-saat seperti ini Tuhan ampuni kami, ajarkan kami untuk hanya memandang kepada Engkau saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.